Ya pemirsa, kita kembali lagi pasti juga di sesi terakhir di program Dosen Bicara dan masih bersama saya Armin Nasri, terus juga masih ada Ibu Rizka, Ibu Rulia dan juga Ibu Kusuma. Nah jadi di sesi kali ini mungkin kita juga tadi ada poin yang penting juga ya, terutama juga buat para mahasiswa yang kayak juga ini jadi menonton program ini dan pasti juga tertarik gitu ya untuk ikut ambil bagian juga bersama dosennya gitu ya. Nah mungkin bisa mengusulkan juga ya, jadi nggak menunggu dari dosennya gitu. Mungkin kalau ada ada kasus atau juga research tertentu yang tentunya bisa diusulkan juga. Nah ini mungkin dari Ibu Kusuma ya tadi mungkin bisa menjelaskan sedikit juga posisi Ibu di ini ya dan juga perannya di kelompok ini dan juga mungkin sekaligus bisa memberikan informasi juga kepada mahasiswa persyaratannya apa-apa aja gitu ya, mungkin angkatan berapa gitu. Silakan Bu. Baik, terima kasih Pak untuk pertanyaannya ya. Jadi di sini tugas saya ya sebagai anggota kedua setelah Bu Priska, ketuanya Ibu Rulia. Jadi tugas saya adalah memberikan edukasi kepada masyarakat ya tentang bahayanya DBD, penyakit demam berdarah dengue ini. Bagaimana istilahnya dari mulai bagaimana terjadinya DBD ya, mulai dari digigit nyamuk sampai apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah penyakit ini. Kemudian selain itu tugas saya juga istilahnya membantu memberikan ke masyarakat pelatihan, kemudian pengemasan nanti waktu udah jadi istilahnya jadi produk ya. Jadi ada pengemasan, saya juga membantu juga untuk tambahan luaran dan tambahan wajibnya ya, istilahnya juga mempublikasikan istilahnya ini laporan ini ya, seperti itu dan sampai haki dan video. Kemudian istilahnya yang saya lakukan juga ya, istilahnya memberikan masukan edukasi kepada masyarakat supaya mereka bisa menjaga lingkungannya. Mungkin selama ini sudah terjaga, mungkin belum istilahnya supaya meningkatkan lebih bagus ya. Jadi bagaimana kita menjaga kebersihan lingkungan itu penting sekali untuk istilahnya kembali ke kita supaya kita jadi sehat ya kan, istilahnya dari hal yang mungkin dianggap istilah sepele ya, dengan tidak menjaga kebersihan tempat ya kan, pekarangan ternyata dapat berkumpul nyamuk kan di situ. Misalnya istilahnya tanah pohon-pohon yang terlalu rindang ya kan, jadi istilahnya harus juga ditebang istilahnya untuk menghijau, jangan terlalu besar sekali karena itu juga bisa tempat untuk nyamuk tinggal seperti itu ya. Apalagi nanti ada istilahnya nyamuk betina yang suka menggigit ini, yang istilahnya yang menyebarkan istilah virus dari DBD ini ya, seperti itu. Jadi saya akan memberikan edukasi kepada masyarakat supaya pemahamannya itu jadi lebih baik untuk menjaga kesehatan dan juga membantu sampai istilahnya sampai menjadi produk ya, dari mulai pembuatan sampai dipakai produknya itu. Kemudian untuk yang mahasiswa ya, tadi pertanyaan Bapak atau juga mungkin sejauh mana peran mereka juga ya dalam ini atau syarat-syaratnya, terus juga tugas-tugasnya nanti kalau misalnya mereka juga mungkin punya kesempatan bergabung di next periode lain yang waktu dibuka nantinya gitu. Iya, baik Pak. Jadi terima kasih. Jadi untuk yang mahasiswa ini untuk syaratnya itu mereka semester 5 ke atas lah bisa kita bilang. Jadi istilahnya sudah sudah mulai terarah lah Pak ya untuk mereka melakukan penelitian atau deskripsi seperti itu. Jadi dari semester 5, 6, 7 itu udah bisa Pak ya. Kemudian juga yang istilahnya mahasiswa yang aktif dan punya motivasi yang besar untuk istilahnya ya melihat keadaan lingkungan dan mungkin ingin memberikan masukannya atau perannya untuk membantu istilahnya menjaga kebersihan lingkungan, juga ada keinginan untuk membantu masyarakat dan menjaga kesehatan. Jadi diharapkan istilahnya mahasiswa memang proaktif Pak ya untuk hal-hal yang istilahnya bisa bermanfaat bagi masyarakat ya, dan juga untuk istilahnya pendidikan seperti itu. Nah terus juga ini kita balik lagi ke Bu Rulia dan juga Bu Rizka. Nah mungkin ini tantangan dan sekaligus juga tips gitu ya, yang pastinya juga ini mungkin ya bukan pertama kalinya gitu ya mereka juga memenangkan hibah ini. Nah dan tentunya juga ini terutama buat para dosen-dosen pemula gitu ya, dan mungkin mereka juga pengen tahu tipsnya dan juga sekaligus tantangan apa sih supaya mereka juga bisa mempersiapkan diri sedini mungkin gitu.
Dari Bu Lia dulu mungkin. Mungkin bagi mahasiswa dulu Pak ya, saya juga mau menambahkan dari yang Bu Sukma sampaikan tadi, selain mahasiswa syarat-syaratnya tadi ya, jadi manfaat apa aja lagi yang didapatkan oleh mahasiswa gitu kan Pak untuk ikut serta dalam kegiatan PMP dosen gitu. Jadi manfaat bagi mahasiswa yang didapatkan oleh mahasiswa itu adalah pencapaian IKU MBKM Pak ya. Salah satunya adalah mahasiswa mendapat pengalaman di luar kampus, yaitu dengan ikut serta nih ke desa ya pada kegiatan pengabdian masyarakat dosen. Dan kemudian manfaat yang lainnya adalah dalam kegiatan PMP ini yang diikuti oleh mahasiswa ini mendapat manfaat rekognisi dari mata kuliah Pak. Jadi mereka setelah kegiatan ini selesai, mereka mendapat 2-5 SKS ya untuk mata kuliah yang bisa direkognisikan melalui kegiatan ini. Jadi bagi mahasiswa gitu ya yang berminat ya untuk mendapatkan pengalaman di luar kampus, selain juga manfaatnya rekognisi ya Pak ya, nggak perlu lagi belajar di kelas, tetapi dengan mengikuti kegiatan ini sudah dapat rekognisi 3-5 SKS gitu. Jadi aktif ya, ini saya himbau kepada mahasiswa yang semester 5 ya, 5, 6, 7 jika diajak dosen gitu ya Pak ikut serta dalam pengabdian maupun penelitian itu semangat gitu ya, jangan merasa ragu-ragu karena banyak sekali manfaat yang didapatkan ya. Karena kapan lagi nih kita punya kesempatan belajar di luar kampus, di luar kelas gitu Pak ya, dengan turun langsung ke desa-desa. Itu kan salah satu tujuan dari MBKM ya. Jadi mahasiswa nggak monoton aja nih belajarnya di kelas. Kemudian untuk para dosen ya selalu aktif, kemudian fokus pada share-share yang diinfokan oleh Bu Rizka ya selaku Direktur DPPM. Jika buka nih pengumuman untuk pengajuan proposal, hibah pendanaan ya, baik itu penelitian dan pengabdian ataupun kegiatan-kegiatan lain, kita turut aktif untuk selalu berpartisipasi ya dengan memasukkan proposal pengajuan. Kita nggak tahu proposal mana yang disetujui. Alhamdulillah ini tahun kedua saya menang hibah pengabdian masyarakat Pak, dan dua-dua kegiatan ini saya sebagai ketuanya. Kemudian juga pesan bagi penonton ya yang menonton acara ini, karena saya tahu pasti banyak sekali ya masyarakat dan mahasiswa-mahasiswa yang selalu nih ikut mengikuti acara di UBM TV. Bagi mahasiswa, bagi adik-adik yang masih bingung nih mau kuliah di mana ya, masih bingung mau cari kampus yang mana, ayo masuk ke UI karena UI adalah salah satu PTS terbaik di Aceh gitu. Oke, luar biasa sekali ya dari Bu Lia ya. Oke, nanti Bu Rizka nih, mungkin kalau tadi mungkin tips suksesnya kalau dari Ibu Rizka mungkin tantangannya gitu ya, mungkin yang hadapi dari apa namanya di program-program apalagi juga berhubung dengan masyarakat ini gitu, sekaligus pesan pemirsa juga nih. Oke, baik Pak Arnia. Jadi memang untuk tantangan sendiri mungkin saya akan bicara lebih ke arah sebagai ini ya, Ketua LPPM kali ya. Karena memang untuk kita menumbuhkan rasa motivasi, rasa semangat si dosennya dalam menulis itu agak susah. Ya, katakanlah bukan di kampus ini saja Pak ya, di kampus manapun. Namanya dosen kita memang harus benar-benar kerahkan apa yang harus dilakukan. Contohnya katakan kecil lah, kalau kita mau membuat suatu proposal pengajuan penelitian mau pengabdian, ya paling sederhana adalah kita baca panduannya dulu. Iya, benar. Karena memang pada saat kita mengajukan itu ke kementerian manapun ya, bukan hanya Dikti, saat mengajukan proposal namanya saja kita ingin didanai. Ya orang nggak mungkin istilahnya ngasih dana percuma. Mereka pasti melihat dari administrasi aja, dari cara penulisan format itu sesuai apa enggak. Berarti bisa dilihat keseriusan si dosennya dalam menulis. Ya seperti itu ya. Jadi saya sangat berharap bahwa kita lebih gencar lagi ya para dosen-dosen terkhususnya ya dosen Ubudiah, kemudian juga untuk dosen lainnya yang memang berkecimpung di dunia dosennya, kita baca panduan dengan baik, kemudian memang skemanya sesuai dengan apa yang bidang kita ya. Jangan kita bidangnya kesehatan tapi menulis berbau TI, itu kan nggak akan mungkin lolos. Jadi saya rasa memang ini adalah kesempatan yang sangat bagus untuk kita semua. Selain ilmu yang
juga kita bisa dapatkan ya untuk diri kita sendiri, tapi kita juga dapat implementasi ke masyarakat. Dan itu yang paling berguna dan paling diharapkan dari seorang dosen itu sendiri. Mungkin saya rasa itu saja dari saya, Pak ya. Iya, nah itu juga menjadi motivasi ya, dan juga tentunya juga bisa dibilang ya informasi yang bagus juga ya untuk para dosen yang mungkin udah beberapa kali mencoba tapi mungkin tidak mengikuti kayak seperti panduan seperti Bu Rizka sampaikan tadi gitu ya. Oke, yang terakhir nih dari Ibu Kusuma, mungkin ada yang ingin disampaikan Ibu untuk pemirsa di rumah gitu, silakan nih. Oke, baik, terima kasih. Jadi kalau dari saya karena sudah banyak ya yang disampaikan oleh rekan-rekan saya, ini Ibu Ketua dan juga Ibu ini Bu Rizka. Jadi saya cuma menambahkan sedikit aja. Jadi dengan adanya istilahnya dana hibah dari kementerian ini, Dikti ini ya, jadi ini memotivasi sebetulnya bagi dosen-dosen untuk melakukan istilahnya penelitian ya, mulai membuat dari proposalnya ya. Jadi kebetulan ada dana. Jadi ini sangat membantu sekali bagi dosen ya dalam melakukan juga kegiatan pengabdian masyarakat ya, seperti itu. Jadi saya harap mudah-mudahan jadi motivasi juga bagi dosen-dosen yang lain ya, dengan kami bertiga ada memenangkan dana hibah ini, mungkin jadi istilah semangat juga bagi yang lain ya. Oke, ya. Itu aja dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Kusuma dan juga terima kasih banyak nih Ibu Rizka dan juga Ibu Rulia ya dari bincang-bincang kita yang pasti juga mudah-mudahan juga bisa memberikan inspirasi dan motivasi untuk semua-semuanya dari enggak hanya dari kalangan akademisi ya, tapi juga informasi untuk masyarakat luas dan tentunya juga banyak hal yang bisa dimanfaatkan ya dari tumbuhan-tumbuhan sekitar ya. Pokoknya juga nih background dari ibu-ibu dosen ini dari farmasi ya. Oke, terima kasih banyak sekali lagi ya, kita berempat pamit. Sampai jumpa lagi di next episode dengan tema-tema yang lain dan juga dengan narasumber yang lainnya hanya di Dosen Bicara di UB On TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam.